Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan tutorial dari Ocean Craft. Kali ini saya masih berbagi tutorial cara membuat buket low budget hanya satu lembar cellophane saja. Buket ini adalah orderan dari salah satu customer kami saat wisuda kemarin ya. Nah ini orderannya ya, kemarin cukup banyak orderannya, sekitar 25 pieces. Nah kira-kira caranya gimana ya untuk membuat buket dengan satu lembar cellophane? Ayo kita buat sama-sama ya. Yang pertama ini bisa kita siapkan dulu untuk foam buketnya. Untuk ukurannya 6 x 3 cm ya teman-teman. Kemudian ini bisa kita balut menggunakan kardus. Nah untuk memudahkan melipat kardusnya, ini bisa kita buat garis bayang seperti ini ya. Jadi akan lebih mudah saat melipat kardus ya. Dan untuk ketinggian kardusnya ini saya ambil ketinggian 18 cm ya teman-teman. Jadi untuk besar dari handle buketnya itu nanti untuk panjangnya jadi 7 cm, kemudian lebar atau ketebalannya itu 4 cm, dan ketinggian handlenya itu ada 18 cm. Dan untuk isian coklatnya ini untuk bagian belakang saya kasih kardus ya agar lebih aman ya. Lalu ini bisa kita tempel lidinya. Caranya seperti pada video ya teman-teman. Untuk snack coklatosnya ini tinggal kita kasih lem dan kita kasih lidi seperti ini. Nah kalau udah, ini saya lanjut siapkan bunga artifisialnya. Di sini saya pakai bunga baby bread seperti ini. Ini saya potong. Untuk link pembeliannya teman-teman bisa lihat ya di bawah video ini. Di situ sudah saya tautkan toko atau tempat di mana teman-teman bisa membeli bunga artifisial yang saya gunakan ini. Dan ini bunga peoninya saya ambil ya satu kuntum saja. Dan karena untuk tangkai dari baby breadnya ini pendek ya, jadi ini bisa kita sambung dengan lidi. Selanjutnya ini bisa kita tancapkan ya untuk isian buketnya pada foam handle buketnya. Kita awali dengan isian yang berada di tengah yaitu coklatnya, kita susul dengan snack-snack lain, dan yang terakhir bisa kita tancapkan untuk bunga-bunganya. Nah kalau udah tatanannya itu udah pas sesuai keinginan kita, untuk bagian bawah ya itu bisa kita kasih lem ya agar nanti tidak bergeser dan bisa lebih kokoh ya teman-teman. Dan ini untuk proses wrappingnya, untuk bagian atas itu saya kasih space 4 cm dan bagian bawah saya kasih space kisaran 1 sampai 1,5 cm untuk tempat kita merekatkan selotip ya. Kemudian ini bisa kita potong. Lalu ini bisa kita potong ya menjadi 4 bagian. Untuk ukuran dari selofanya ini maaf ya teman-teman ya, saya tidak mengukurnya dengan menggunakan penggaris karena untuk pembuatan buket itu pada prakteknya itu juga tidak menggunakan penggaris ya teman-teman ya. Jadi kita kira-kira saja ya, kita sesuaikan dengan isian buket kita. Dan untuk layer yang pertama ini saya tata seperti ini. Posisi bagian atas menyilang ya. Kita kunci dengan selotip agar tidak bergeser untuk tatanannya. Dan untuk bagian bawah ini bisa kita lipat sedikit ya. Kita sesuaikan aja dengan besar handle buket yang kita punya. Kalau udah ini bisa kita langsung rekatkan seperti ini. Nah ini untuk ukuran 1 cm yang sudah kita sisakan tadi ya. Ini tempat kita untuk merekatkan selotipnya ya teman-teman. Dan untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas ya. Di situ sudah saya sediakan ada nomor-nomornya. Itu maksudnya kalau nomornya itu 1 berarti itu kita gunakan untuk layer yang pertama, dan ini nomor 2 kita gunakan untuk layer yang kedua ya. Di sini saya lipat dengan lipatan letter L, dengan posisi bagian bawah itu kita serongkan ke atas sedikit ya. Lalu ini bisa kita tempelkan. Kita kerutkan sedikit seperti ini teman-teman. Tapi kalau semisal teman-teman belum terbiasa mengkerutkan atau mencubit cellophane saat merekatkan seperti ini, teman-teman bisa menggunakan cara yang saya gunakan di layer sebelah kanan ini ya teman-teman ya. Nah ini bisa kita kerutkan sedikit ya. 1, 2, kita kerutkan seperti ini, lalu kita kunci dengan selotip. Nah ini baru kita rekatkan. Dan untuk posisi bagian atas itu usahakan sama ya teman-teman ya. Jadi ketinggian antara layer kanan dan layer kiri itu usahakan sama agar nanti buket teman-teman itu juga terlihat lebih rapi ya.
Kita kunci untuk bagian belakang, usahakan untuk perekatannya itu kuat ya teman-teman. Lanjut untuk sisa dari selofannya, ini bisa kita potong jadi 2 bagian ya. Kita ambil 1 potong. Kemudian ini bisa kita sesuaikan untuk ketinggian yang kita inginkan. Di sini saya kasih space kisaran 4 cm ya untuk bagian atas. Kemudian bagian bawah juga kita kasih sisa potongan 1 sampai 1,5 cm untuk merekatkan selofannya. Untuk tempat kita merekatkan selotip ya maksud saya. Lalu ini bisa kita lipat dengan lipatan double seperti ini ya teman-teman. Dengan posisi bagian bawah itu kita serongkan ke atas sedikit ya, jadi tidak rata seperti ini. Usahakan untuk besar lipatan antara layer kanan dan layer kiri itu sama. Nah kalau udah ini kita kerutkan 1, 2, lalu ini bisa kita kunci dengan selotip. Nah ini untuk perekatannya sudah di sini ya teman-teman ya. Kita rekatkan aja. Ini langsung bisa kita tarik ke belakang, tapi juga bisa kita tambah kerutan 1 lagi, baru sisanya kita bawa ke belakang seperti ini dan kita rapikan untuk kertas selofannya. Nah seperti ini udah kelihatan gembul ya. Jadi teknik cubit atau teknik kerutan seperti ini sangat membantu kita untuk membuat buket kita itu terlihat lebih gembul, lebih bervolume ya teman-teman ya. Jadi meskipun mungkin terasa sulit, tidak ada salahnya untuk mencoba ya, karena ini tuh penting banget ya. Kemudian untuk perekatan selotipnya itu usahakan dari layer yang pertama sampai layer yang ketiga ini ya. Kalau di buket ini itu sama ya, jadi ada di 1 titik garis pinggang buket ya, jadi jangan semakin lama semakin ke bawah ya. Kemudian sebelum kita rekatkan untuk layer yang keempat, ini bisa kita beri dulu kertas tisu di bagian depan buket ini ya. Cara melipat kertas tisunya seperti ini, mudah banget. Nah kertas tisu ini juga bermanfaat banget ya untuk membuat buket kita itu terlihat lebih bervolume dan lebih cantik ya. Lanjut untuk layer yang keempat, ini saya lipat dengan lipatan letter S seperti ini ya. Kenapa disebut letter S? Karena memang kalau dilihat dari atas itu bentuknya seperti huruf F ya. Kemudian untuk layer yang sebelah kanan kita lipat juga. Usahakan besar lipatannya sama. Kalau udah ini kita kerutkan lagi. Kita kunci dengan selotip. Kemudian kita taruh di bagian tengah-tengah ya, karena ini udah layer yang terakhir. Nah untuk sisa kertasnya langsung kita tarik ke bagian samping seperti ini, sambil kita rapi-rapikan ya. Kita rekatkan untuk layer sebelah kiri. Jadi tepat di tengah-tengah seperti ini. Sisanya kita tarik ke bagian samping. Nah ini udah selesai ya teman-teman untuk setiap layer-layer buketnya. Tinggal kita selesaikan untuk bagian handle buketnya. Nah untuk kertas sisa potongan dari layer yang keempat tadi, ini kita gunakan untuk membalut handle buket, tapi ini saya potong sedikit ya untuk penutup bagian bawah handle ya. Caranya seperti ini. Lalu bisa kita gabungkan dengan menggunakan selotip, kita kunci, lalu bisa kita rekatkan seperti ini. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Dan jika menyukai tutorial ini, teman-teman bisa klik like dan share video ini ya. Terima kasih. Dan untuk kertas selofan yang kita gunakan untuk membalut handle buketnya, ini perekatannya saya tidak menggunakan selotip ya, tapi saya menggunakan lem lilin seperti ini agar lebih mudah dan lebih rapi ya. Lanjut ini untuk sisa dari potongan layer ketiga, disitu di gambar pola potong saya kasih huruf H ya. Itu maksudnya kita gunakan untuk rok bagian handle ini ya teman-teman ya. Jadi cara lipatnya kita lipat dengan lipatan letter A. Kemudian ini bisa kita tempelkan dengan cara seperti ini ya. Jadi ada bagian yang di depan dan nanti sisanya kita langsung tarik ke bagian samping seperti ini. Dan untuk yang terakhir ini bisa kita ikat ya dengan menggunakan pita satin. Di sini saya gunakan pita satin ukuran 1 cm.
Untuk warnanya ini warna coklat apa ya, kalau nggak salah warna coklat kayu atau warna coklat madu gitu ya teman-teman ya, saya agak lupa ya. Ini bisa kita tekan-tekan. Kemudian untuk simpul pitanya, ini cara yang saya gunakan seperti ini ya. Tapi kalau misal teman-teman mungkin lebih suka langsung mengikatkan pada handle buketnya atau pada pinggang handle buketnya ya, itu juga tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi langsung diikat di buketnya ya. Tapi kalau saya biasanya saya membuat seperti ini. Kemudian ini tinggal kita ikatkan seperti ini. Dan tinggal dirapi-rapikan aja. Nah, ini bisa kita rekatkan ya pada pita yang ini. Kita rekatkan. Nah, udah jadi. Dan untuk pita bagian bawah agar lebih rapi dan lebih cantik, ini juga bisa kita gunting ya. Kita samakan untuk ukurannya. Dan udah jadi deh buket kita. Gimana, mudah banget kan? Semoga menginspirasi ya. Barakallahu fikum dan assalamualaikum.